Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smarty semuanya, apa kabar? Senang sekali ada saya Rina Rosita sore hari ini menjadi moderator pada webinar kita kali ini. Dan yang paling penting saya mau bilang terima kasih dulu buat Smarty yang sudah bergabung pada sore hari ini. Kita akan membahas tentang kuliah pasca sarjana gratis di luar negeri yuk gitu. Dan kita sebelum mulai memperkenalkan siapa pembicaranya pada sore hari ini, saya mau memberikan rules-nya ya selama ikut webinar kali ini. Tapi sebelum saya kasih tahu rules-nya juga, saya mau kenalan sama teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Sebentar, ini sudah ada bergabung dari mana aja nih? Boleh nggak saya tahu gitu? Boleh di chat dari mana atau boleh nyalain audionya? Saya pengen tahu nih dari daerah mana aja teman-teman. Halo teman-teman. Ini ada dari Bekasi. Wah, Gerat. Hai Gerat dari Bekasi. Terus ada dari Syahrul dari Tangerang Selatan. Dari mana lagi nih? Ada ada Jeffrey, Nuzila. Oke, kalau gitu semuanya selamat bergabung di webinar kita pada sore hari ini. Saya mau memberikan rules-nya juga ya, seperti biasa teman-teman, audionya minta tolong dinonaktifin ya selama webinar berlangsung supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Terus juga kamera teman-teman boleh tetap nyalain selama tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Dan nanti terakhir kita akan kasih link di chat ya, teman-teman bisa isi karena nanti kita akan kirim sertifikat. Jadi nama dan alamat emailnya nggak boleh salah ya teman-teman ya. Oke, kali ini tema kita adalah kuliah pasca sarjana gratis di luar negeri yuk, bersama pembicara kita Bapak Donan A. Iskandar ya, Pak Donan. Pak Donan ini adalah lulusan dari University Andalas Padang, S1-nya Fakultas Ekonomi. Pak Donan juga pernah sekolah di Australia, New South Wales, jurusan dengan titelnya MBA International Business. Terus Pak Donan juga sekarang sedang menempuh S3 di University Utara Malaysia. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya sama Pak Donan, gimana sih cara kita bisa di luar negeri ini bertahan sambil kuliah gitu ya, teman-teman ada yang kesulitan atau ingin kuliah di sana, boleh nanti ngobrol sama Pak Donan dan boleh ikutin sharingnya webinarnya pada sore hari ini. Oke, kalau gitu kita sapa Pak Donan dulu. Selamat sore Pak Donan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, halo salam Pak sehat. Donan. Ya, Pak Donan sudah siap ya Pak Donan ya memberikan sharing sama teman-teman semua sore hari ini ya Pak ya? Ya. Oke, kalau gitu teman-teman selamat mengikuti webinarnya. Kita persilahkan waktu dan tempatnya buat Pak Donan. Terima kasih Mbak Rina. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat bagi para peserta webinar kita kali ini. Jadi barangkali bagi yang sudah pernah ikut seminar serupa, mungkin akan merasa bahwa ini sama saja dengan yang lainnya. Maaf, ada sedikit gangguan teknis nih. Ya, kita lanjutkan ya. Maaf, ada sedikit gangguan teknis tadi. Mungkin akan sama dengan yang lainnya, tapi saya sebenarnya hari ini akan memberikan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Jadi yang pertama sekali dulu, waktu saya pertama kali melanjutkan S2 saya di Charlestown University New South Wales Australia, itu saya punya banyak teman. Kemudian saya tanya kawan-kawan saya itu, Bapak kerja di mana? Jawabannya ada yang kerja di Kementerian Luar Negeri,
ada yang Kementerian Keuangan, ada yang kerja di Bank Indonesia, ada yang kerja di Kementerian Perhubungan, kemudian di Kementerian Pekerjaan Umum, ada yang dosen di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan lain-lain. Kemudian ketika saya tanya, Bapak, Ibu dulu dapat beasiswanya bagaimana? Yang dari kementerian-kementerian itu rata-rata mereka menjawab, ya kita dapat beasiswa dari kantor sih, ya. Jadi kantor yang merekomendasikan kami untuk berangkat. Kemudian yang teman-teman dosen dari universitas top di Indonesia ya, seperti dari UI, dari Gadjah Mada, dari Institut Teknologi Bandung, saya tanya juga, Bapak atau Ibu dulu dapat beasiswa dari mana? Oh, kami dulu direkomendasikan oleh UI, direkomendasikan oleh Gadjah Mada, dari ITB ya. Terus saya berpikir, kok mereka gampang sekali ya. Nah, mungkin ini salah satu sudut pandang saya yang berbeda, bahwa beasiswa itu memang mudah bagi orang-orang yang memang dia berasal dari institusi tertentu. Dari institusi-institusi yang memang sudah mapan di Indonesia, sehingga beasiswa itu seperti kayak jatah gitu ya. Barangkali mungkin kalau ada yang merekam atau yang mendengar bisa tersinggung, wah gue juga dulu susah loh. Ya, saya tahu susah memang, tapi saya langsung interview. Nah, bagaimana orang yang biasa-biasa saja? Nah, inilah yang akan saya bahas di sini. Suka dukanya ketika saya pribadi ya, jungkir balik mencari beasiswa ya, untuk kuliah di luar negeri. Nah, sebelum kita mulai cerita, saya akan menjelaskan dulu bahwa kalau di Indonesia hanya ada satu kata, yaitu beasiswa. Jadi beasiswa itu berarti orang yang kuliah dibayarin. Kan kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau di negara yang berbahasa Inggris atau negara-negara maju yang tidak berbahasa Inggris, mereka punya 3 istilah untuk beasiswa. Istilah yang pertama adalah scholarship. Scholarship ini adalah bentuk beasiswa yang umum. Yang umum ya, bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, atau mungkin semacam lembaga swadaya masyarakat atau yayasan-yayasan, foundation gitu, kepada orang-orang yang memiliki syarat tertentu. Biasanya siapa yang memenuhi syarat itu pasti akan dapat beasiswa. Oleh karena itu, beasiswa jenis ini adalah beasiswa yang paling sulit, di mana banyak sekali peminatnya dan antriannya luar biasa. Pokoknya saringannya nggak gampang lah. Walaupun sebenarnya nggak juga gitu ya. Nanti akan saya sebutkan kenapa. Beasiswa jenis kedua biasa disebut dengan grant. Atau kalau bahasa Indonesia itu hibah. Bedanya dengan beasiswa biasa, grant ini biasanya beasiswa yang memiliki komitmen tertentu sebagai timbal balik. Misalnya ikatan dinas. Atau ketika dia mendapatkan beasiswa, dia harus melakukan pekerjaan tertentu, misalnya sebagai asisten dosen atau asisten lab atau asisten riset di negara tersebut. Nah, grant ini yang saya katakan tadi, yang biasa diberikan kepada para aparatur sipil negara atau pegawai negeri atau dosen dan peneliti di perguruan-perguruan tinggi top di Indonesia. Sehingga ketika mereka tamat, mereka balik dari tempat sekolah itu, mereka tidak boleh pindah kerja kemana-mana. Ada yang nawarin dengan gaji besar. Nggak bisa. Kalau mereka pindah, maka akan dituntut di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, beasiswa jenis ketiga, itu adalah fellowship. Fellowship ini adalah justru walaupun ini bukan beasiswa penuh, dan juga bukan dalam bentuk uang, materi ini nanti akan diberikan dalam bentuk PowerPoint dan juga dalam bentuk PDF Words ya, sehingga nanti adik-adik semuanya peserta webinar, sahabat Smarties bisa membaca dengan detail. Dan yang ketiga adalah fellowship. Fellowship ini merupakan
jenis beasiswa yang paling prestisius, tapi justru fellowship ini biasanya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk fasilitas. Makanya biasanya beasiswa fellowship ini diberikan oleh individu-individu yang berpengalaman di bidangnya. Misalnya seorang dokter ahli farmasi diberikan fellowship oleh sebuah universitas ternama di dunia, katakanlah seorang dosen farmasi yang sudah punya nama lah, sudah terkenal di Indonesia, sebut saja Dr. X gitu, kemudian dia mendapatkan beasiswa fellowship di Jepang untuk melakukan kerjasama misalnya penelitian penyakit tropis seperti malaria, demam berdarah yang mungkin tidak ada di Jepang. Dia diberikan fasilitas yang sangat mumpuni, sangat bagus banget, sehingga mereka bisa leluasa untuk melakukan riset. Nah, dan yang terakhir adalah student loan. Student loan ini kalau pengalaman saya waktu saya di Australia itu saya punya 200 teman Malaysia. Yang berasal dari Malaysia, sekitar 200-an, lebih malahan. Pokoknya anggap saya 200. Kemudian 100 diantaranya mereka mendapatkan grant dari pemerintah, mereka sebutnya kerajaan Malaysia. Enak banget ya, sementara kami orang Indonesia yang penduduknya 10 kali lipat lebih banyak daripada Malaysia, hanya 18 orang. Itu juga berdarah-darah kami nyari sekolah gratis ini. Mereka dengan mudah diberikan pemerintah ada 100 orang. Yang 100 lainnya itu mereka diberikan student loan. Tapi dengan skema pembayaran yang relatif ringan. Saya tanya-tanya itu, kalau misalnya di Indonesia kita menggunakan loan untuk beli mobil, beli motor, bunga yang dibebankan kepada kita sebagai peminjam itu tinggi sekali, sehingga banyak sekali yang tidak mampu bayar dan ditarik motor atau mobilnya. Kalau kita lihat misalnya harga sepeda motor, kalau kita beli cash katakanlah 20 juta, kalau kita pinjem duit, kemudian kita cicil selama 4 tahun, itu jatuhnya bisa hampir 40 juta, jadi hampir 2 kali lipatnya. Sementara student loan yang diberikan pemerintah Malaysia ini asik banget ini. Begitu saya tanya, beberapa teman itu mereka bilang nanti bayarnya suka-suka. Yang penting lunas. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, dan mereka wajib membayar ketika sudah dapat pekerjaan. Kalau belum dapat kerja, belum ditagih sama pemerintah. Enak kan? Nah, itu salah satu jenis student loan yang saya ketahui. Yang kedua adalah student loan biasa. Jadi di beberapa negara itu ada skema kredit bank yang memang diperuntukkan bagi para pelajar yang mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan. Jadi namanya student loan. Kalau di Indonesia mungkin sudah ada, tapi sepertinya kurang. Seperti kurang. Di Indonesia tuh kredit itu banyak kan komersil. Beli motor, beli mobil, beli rumah. Sementara yang untuk investasi SDM jangka panjang, untuk sekolah itu masih sangat jarang. Nah, kira-kira itulah jenis beasiswa. Nah, sekarang apa sih manfaat kalau kita tuh sekolah ya? Di sini kita bisa lihat ya, tentunya penambahan pengetahuan, wawasan, jaring, mungkin juga karir kita akan lebih bagus kalau kita menempuh pendidikan pasca sarjana, apalagi lulusan perguruan tinggi ternama di luar negeri, meningkatkan daya saing karena sudah pasti kalau kita pernah tinggal di luar negeri, kemampuan bahasa asing kita akan lebih bagus. Kemudian kompetensi kita juga meningkat karena terus terang saya sendiri akuin bahwa fasilitas yang dimiliki oleh universitas di negara maju itu di Malaysia sekalipun fasilitasnya bagus banget. Perpustakaan aja seperti mall. Kalau di Indonesia ini kan perpustakaan ini kadang-kadang kita datangnya cuma 2 kali aja, pas daftar sama pas mau wisuda, karena harus ada buku-buku yang kita kembalikan. Tapi kalau di negara-negara maju, perpustakaan itu bisa sampai 24 jam. Di Malaysia perpustakaan juga 24 jam. Akses jurnal-jurnal internasional itu mudah banget dan gratis. Kemudian biasanya orang kalau lulusan luar negeri, karena orang-orang negara-negara maju itu biasanya PD-nya itu bagus, dan itu menular kepada kita. Entah kenapa orang Indonesia, katanya sih kalau kata Pak Habibie almarhum itu katanya karena kita negara terjajah, sehingga PD-nya kurang. Nah, sebenarnya ini tidak juga gitu. Tapi barangkali memang salah satu yang membuat kenapa susah orang Indonesia itu bersaing mendapatkan beasiswa adalah kemampuan bahasa Inggris yang rendah. Padahal kalau kita tes tertulis sama orang Jepang, Korea, belum tentu kita kalah sama orang Tiongkok gitu.
Saya pikir kalau dibandingkan orang-orang Asia Timur ya, bahasa Inggris orang Indonesia itu lebih bagus. Tapi kalau soal PD, mereka jauh lebih bagus. Dan ini yang harus kita benahi ya. Kemudian cari jodoh. Ini saya pakai hahaha karena saya bisa dapat jodoh di sana. Kira-kira gitu aja sih. Kalau ini apa namanya sampingan ya, side sampingan. Jadi bukan tujuan utama. Makanya saya pakai hahaha. Jadi jangan dimasukkan dalam hati. Oke, mengapa kuliah luar negeri? Bukan berarti kampus dalam negeri lebih buruk. Tapi kita penting untuk mendapatkan pengetahuan, perspektif, atau wawasan baru, menambah pergaulan dan jaring sosial, terkadang penting untuk meningkatkan percaya diri, memperoleh pengakuan dan penghargaan dari masyarakat, dan sekarang adalah era yang tidak ada perbatasan. Nah, saya lihat begini. Saya dulu waktu kuliah di Indonesia, kami pernah ada student exchange ya, tapi dari University Teknologi Malaysia. Dari Universitas Teknologi Malaysia. Kami pernah ada student exchange waktu saya kuliah di Andalas dulu. Dan itu jumlahnya kalau tidak salah saya 20 orang. Sehingga kami pernah mendapatkan pengalaman punya teman orang asing. Walaupun dibilang asing ya enggak juga, wajahnya mirip, bahasanya enggak jauh beda, dan lain-lain. Tapi waktu saya kuliah di Malaysia, saya sebut Malaysia saja, jangan Australia. Karena Australia lebih bervariasi lagi. Di Malaysia, di kampus saya itu, di Universiti Utara Malaysia itu, ada sekitar 60-70 negara yang kuliah di sana. Jadi saya tuh punya teman, bukan hanya dari Indonesia dan Malaysia, Singapura, atau Thailand Selatan, bukan. Tapi saya punya teman dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, Amerika Latin, dari Jepang, Tiongkok, dan lain-lain. Mereka sekolah di Malaysia. Kok bisa ya orang-orang universitas di Malaysia yang notabene mereka belajar dari Indonesia dulu pada tahun 70-an itu menarik perhatian orang-orang dari negara lain sekolah di sana. Kenapa? Ya karena kualitas kan? Karena kualitas. Universitas di Indonesia kurang dilirik. Karena kita bisa lihat ya di Malaysia itu sudah ada satu universitas yang termasuk dalam 100 besar terbaik dunia. Sementara di Indonesia itu baru di level 300 besar dunia. Padahal belajarnya dulu dari kita. Nah ini PR kita bersama ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tentunya kita selain ada efek positif tadi, ada efek negatif, yaitu sistem pendidikan yang berbeda, bahasa berbeda, sistem sosial budaya berbeda, makanan dan kuliner berbeda. Ya di Malaysia tuh walaupun agak-agak mirip makanannya, tapi tetap bagi orang-orang yang berasal dari Jawa atau dari Sunda gitu, barangkali sedikit bermasalah karena makanan di sana itu sangat mengandung rempah, bersantan dan pedas. Bagi orang-orang yang berasal dari Sumatera, terutama dari Sumatera Utara, Melayu, Aceh dan Padang, tidak terlalu masalah. Jadi walaupun di Malaysia sekalipun tetap faktor makanan kuliner itu, apalagi kalau kita udah kuliah di Eropa, di Australia, di mana iklim dan lingkungan fisik yang berbeda. Nah, biaya yang tinggi bisa disiasati dan beasiswa. Sulit meninggalkan keluarga dan amanah lain di tanah air. Tidak terbiasa berpindah kultur, kebiasaan, lingkungan sosial. Nah, ini kan masalah ya. Kenapa? Ya karena kita biasa berteman dengan orang-orang Indonesia semua ya kan. Begitu kita kuliah di luar gitu, ketemunya sama orang asing banyak banget dan ini menjadi masalah. Nanti saya akan memberikan tips-tips gitu. Nah, kiat mendapatkan beasiswa yang pertama adalah niat. Nah, sekarang saya mulai masukkan di awal nih. Saya ingin kuliah di luar negeri, percaya atau tidak, itu cita-cita saya dari SMP. Jadi waktu kelas 1 SMP, jujur saya ini orangnya males. Saya ini nggak cemerlang. Paling-paling saya sekolah atau kuliah tuh ya waktu SMP saya ranking 7. Waktu SMA ya pernah masuk 10 besar, kadang-kadang ranking belasan gitu. Ranking 14. Ya, pernah jadi juara juga. Juara 3 tapi. Juara 3 pernah. Cuman ya kebetulan lah gitu. Cuman waktu SMP satu-satunya mata pelajaran yang saya nyaris tidak pernah absen
Bahkan ketika sakit-sakit ringan pun saya masuk, itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan kalau orang lain itu biasanya ya, kalau anak-anak lain itu mau les bahasa Inggris itu dipaksa sama orang tuanya. Kamu les bahasa Inggris. Ya, les bahasa Inggris. Kemudian supaya maju. Kalau saya itu beda. Saya justru malah minta orang tua saya untuk les bahasa Inggris. Kemudian ketika saya les bahasa Inggris, karena mungkin saya suka dengan bahasa Inggris, itu les itu kan dulu ada 2 macam. Yang seminggu 2 kali, sama yang intensif. Intensif ini seminggu 4 kali atau seminggu 5 kali. Saya bilang orang tua saya pilih yang seminggu 5 kali. Ya, saya pilih yang seminggu 5 kali, saya pilih yang intensif. Ya. Jadi ya seperti itulah. Saya senang dengan bahasa Inggris. Kemudian traveling. Selain senang traveling, jadi kalau ke luar negeri kan traveling duitnya banyak. Saya tuh dulu dari kecil tuh senang traveling. Percaya atau tidak, kelas 2 SMP, umur 14 tahun tuh saya udah berani traveling keluar kota sendirian. Naik kereta api, naik bis, sendirian. Saya nggak bayangkan ya, anak saya sekarang ini sudah kuliah aja. Aduh, udah mau kuliah itu. Kuliah itu daftar kuliah aja dibantuin orang tuanya. Mau ke kampus yang pertama dianterin. Saya dulu SMP kelas 1 saja itu daftar sekolah sendirian. Daftar SMA sendirian, daftar kuliah sendirian. Dari Jakarta saya ke Padang sendirian naik kapal lagi sampai ibu saya tuh nangis. Naik kapal saya dari Jakarta, Tanjung Priok ke Teluk Bayur. 2 hari. Terus naik bis. 2 hari juga. Nggak ada jalan tol zaman dulu. Jalannya jelek lagi. Benar-benar off-road dulu. Ya. Kira-kira seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah ketika saya keluar negeri, adaptasinya tidak sulit sekali. Jaringan sosial dan akses informasi luas, kemudian prestasi akademik itu memang dihitung ya, minimal IPK 3. Nah, ini dia. Nomor 6, memang ini sebenarnya nomor 6. Kemampuan bahasa ditaruh di nomor 6. Tapi sebenarnya ya, kemampuan bahasa Inggris, karena mayoritas pemberi beasiswa itu berbahasa Inggris, itu justru yang paling signifikan, paling utama. Kenapa? Kenapa? Karena justru tes pertama itu bukan kemampuan akademik. Kemampuan akademik itu tidak masalah jadi, malah justru tidak masalah. Kemampuan akademik. Nomor sekian. Justru tes pertama untuk dapat beasiswa itu adalah TOEFL minimal 550. Alhamdulillah TOEFL saya waktu itu yang internasional ya, bukan yang TOEFL yang prediction yang bayar 100.000 dapat sertifikat. Enggak, saya TOEFL internasional. Waktu itu dolar masih murah. Saya tahun 96 berangkat, itu dolar waktu itu masih 2.300 kalau tidak salah saya. Jadi tes TOEFL internasional itu waktu itu 100 US itu sekitar 240.000. Waktu itu TOEFL saya 602. IELTS saya itu 7. Nah, bedanya TOEFL sama IELTS apa? Kalau IELTS itu British Australian System ya. TOEFL itu American System. Tapi mau kita tes mana aja dua-duanya diterima kok. Jadi TOEFL 550 itu ekuivalen dengan IELTS 6,5. Lebih bagus lagi apabila menguasai lebih dari 1 bahasa asing. Persiapan dokumen yang lengkap, kalau sekarang mungkin tidak terlalu masalah, karena hampir semua kampus menyediakan transkrip dan ijazah berbahasa Inggris. Zaman saya dulu, ketika saya itu mempersiapkan ijazah sama transkrip, itu saya harus pergi ke penerjemah tersumpah. Dan harus bayar mahal. Kalau sekarang nggak perlu lah. Kemudian untuk S2 dan S3, itu kita harus mempersiapkan proposal studi atau proposal riset kita. Jadi kalau kita mengambil S2 kan kita harus menulis tesis, kalau ngambil S3 harus menulis disertasi. Jadi di awal itu kita harus mempersiapkan proposal. Kemudian pemberi rekomendasi. Biasanya di kampus manapun di luar negeri itu butuh 2-3 orang rekomendasi. Yang referee ya, rekomendasi. Nah,
Kalau kita punya pemberi rekomendasi pejabat, itu akan lebih mudah. Itu yang saya katakan tadi ya. Kenapa orang-orang dari perguruan-perguruan tinggi ternama dan dari kementerian-kementerian pemerintah itu lebih gampang masuk, walaupun kadang-kadang potensi akademik sama bahasa Inggrisnya itu kurang-kurang dikit. Bukan kurang banyak ya, kurang-kurang dikit. Karena mereka itu punya rekomendasi yang meyakinkan. Nah, rekomendasi itu akan lebih bagus kalau kita kenal dengan dosen atau teman yang pernah belajar di universitas yang bersangkutan. Karena rekomendasi ini kalau di negara-negara barat ternyata menjadi hal yang cukup signifikan. Kemudian kita kalau bisa sudah berkorespondensi dengan orang-orang yang kita propose ya, atau kita dekati untuk menjadi pembimbing tesis atau pembimbing disertasi kita. Tepat dalam membidik program dan isu yang akan ditekuni. Dan yang terakhir, pantang menyerah. Nanti saya akan jelaskan di sini, pengalaman. Barangkali kalau sekarang Anda dengar, belum terlalu paham maksudnya apa ya. Kemudian kiat yang berikutnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Untuk sekarang akan lebih mudah. Kalau saya tuh cari-cari beasiswa dulu tuh saya keluar masuk kedutaan besar, keluar masuk kedutaan besar Jerman, masuk kedutaan besar Belanda, kedutaan besar Amerika, kedutaan besar Australia. Dulu nggak ada internet, handphone nggak ada. Jadi saya telepon pakai telepon umum, masukin duit 100 rupiah, cari nomor telepon kedutaan besar Amerika pakai ini, pakai koin, pakai buku telepon. Nah, sekarang sudah ada jejaring sosial, sudah ada banyak tips-tips lah. Tapi nanti lebih enak kalau dengar langsung. Ya. Next. Ini juga proposal sudah saya bahas. Nah, ini nomor 11, 12, sama 14 ini barangkali ini juga pengalaman pribadi. Terutama 11 sama 12 ini pas ngambil S3 saya ini. Ngambil S3 saya ini. Nah, faktor-faktor yang membuat Anda, kalau kurang-kurang dikit syaratnya ya, misalnya TOEFL-nya minimal 600 gitu, atau minimal 550. TOEFL Anda mentok di 540. Orang-orang Barat itu, terutama negara maju, nggak kaku-kaku amat kok. Yang kaku itu orang Indonesia justru. Dulu, kalau sekarang mungkin sudah lumayan fleksibel karena sudah demokrasi. Mereka itu nggak masalah, terlalu masalah kalau bahasa Inggris kurang-kurang dikit. Tapi yang penting, ada yang membuktikan bahwa Anda tuh mampu belajar di sana. Dan ternyata, mereka tuh suka banget dengan soft skill. Soft skill itu artinya orang-orang yang memang punya aktivitas di luar kampus. Apakah aktivis, gerakan mahasiswa, Ormos, Orsospol, LSM, tapi yang positif. Kemudian karya dan prestasi keilmuan maupun sosialnya terekam oleh publik. Misalnya kita wartawan atau penulis, termasuk penulis novel, menjadi pembicara seminar dan lain-lain. Kemudian tidak boleh menerima beasiswa double. Ya. Nah, memang 4, 5, 6 ini diskriminatif, tapi sebetulnya tidak diskriminatif. Ya, tidak diskriminatif. Kenapa? Karena memang negara maju itu memberikan beasiswa bagi orang-orang yang dirasa memang lemah. Jadi kalau misalnya orang Inggris nyari beasiswa kuliah di Amerika, itu peluang diterimanya kecil dibandingkan misalnya orang-orang dari India, Sri Lanka, dari Vietnam, Indonesia, Laos, Kamboja, Fiji. Jadi nggak usah heran kalau nanti misalnya di antara audiens ini ketemu mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kemudian ketemu sama orang-orang dari negara yang Anda nggak pernah dengar. Dari mana? Saya dari Zimbabwe misalnya. Di mana Zimbabwe ya? Saya dulu punya teman dari Kenya. Dari Kenya, terus dari Guinea. Guinea itu tulisannya Guinea. Bacanya Guinea. Bingung saya. Di mana Guinea? Tapi kalau saya bilang nggak tahu, takut tersinggung. Akhirnya saya cari-cari di peta itu Guinea itu mana itu Guinea. Jadi nggak usah heran. Ada lagi saya punya teman dari Nepal. Kalau Nepal barangkali lumayan terkenal karena ada Gunung Himalaya di situ. Nah, kemudian juga perempuan memang dapat peluang lebih banyak.
Nah, ini jaringan informasi yang luas, kekinian banget ya. Kekinian banget. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana pengalaman awal saya dulu. Jadi kan saya cerita, SMP saya, pokoknya singkat kata, SMP, SMA itu saya paling senang dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian waktu saya kuliah, menjelang tamat, bayangkan, saya udah kursus bahasa Inggris dari SMP sampai menjelang tamat, menyerah untuk dapat TOEFL atau IELTS yang memenuhi standar. Itu yang pertama. Nah, kemudian sesudah itu, bukan hari ini, next slide please, yang 10 tadi ya. Yang 10 ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, sudah di-share belum? Udah ya. Oke, sekarang kita bisa lihat ya, 10 beasiswa luar negeri yang paling populer. Bukan paling mudah ya, paling populer. Justru paling populer itu jadi paling sulit jadinya. Dulu saya nyari ini, nggak bisa lewat Google, nggak ada internet. Saya datengin kantornya satu-satu. Saya ingin kuliah di Jepang, saya datengin kedutaan besar Jepang. Saya ingin kuliah di Jerman, saya cari informasi di Jerman. Tapi memang saya ingin banget kuliah di Amerika waktu itu. Saya datang ke ya, maaf, saya cari sendiri, saya ke Gedung Balai Pustaka, terus saya ketemu dengan staf kedutaan Amerika Serikat, Afro American ladies ya, kulit hitam. Jadi waktu dia datang, yes, can I help you? Terus saya bilang saya mau nyari beasiswa untuk kuliah di Amerika Serikat. Kemudian dia berikan dokumen yang harus saya penuhi, ya, termasuk transkrip ijazah yang harus saya terjemahkan. Ternyata ini ijazah kamu masih, you still use Indonesian, you can use this. Wah, harus diterjemahkan. Walah, saya pikir lagi. Sworn translator, jadi penerjemah tersumpah. Nyari lagi di buku telepon, nyari penerjemah tersumpah. Diterjemahkan. Sekarang lebih mudah, karena rata-rata Anda tamat kuliah itu transkrip sama ijazahnya udah terjemahan bahasa Inggris. Singkat kata, terus saya lihat daftar untas di Amerika Serikat. Banyak banget, ada puluhan ribu. Saya ingin kuliah di, ya samalah, Indonesian American Dream. Pengennya di Harvard, di California Berkeley, Stanford, ya pokoknya yang terkenal gitu. Untung si ladies-nya ini memang sudah berpengalaman. Jadi ketika saya bilang saya pengen kuliah di Harvard, dia ketawa dia. Kayaknya your academic background is not enough. Jadi agak tersinggung juga saya dulu tuh. Oh ya, anggap enteng. Tapi begitu saya lihat, ternyata memang kemungkinan kita untuk kuliah di Harvard itu kecil sekali. Ya. Makanya pilihlah kampus yang sesuai kemampuan. Di Amerika Serikat itu ada puluhan ribu kampus, tapi yang diakui ijazahnya di Indonesia kurang lebih ada 100 sampai 200. Nah, ini tips pertama dari bahasa Inggris, tips kedua gini. Kalau Amerika Serikat ya, tidak semua kampus di Amerika Serikat itu bagus. Ternyata Amerika Serikat yang disebut sebagai negara maju, kampus ecek-ecek yang jual beli ijazah juga ada. Sehingga, jadi gini tipsnya. Kampus di Amerika Serikat tuh kalau yang terbaik itu sangat berkualitas. One of the best in the world. Kayak Massachusetts, California Berkeley, Harvard, Stanford, Boston. Forget about that lah. Lupakan itu. Bukan kita nggak pede, bukan. Pilih yang antara 100 sampai 200 besar. Pilih 100 sampai 200 besar. Kemungkinan dapatnya lebih bagus daripada kita idealis milih kampus-kampus yang number one.
Nah, ini penjelasan mengenai Fulbright ada di materi yang nanti akan dibagikan. Di unmute. Ya, Australia, Amerika, kemudian dan lain-lain itu berat. Saya punya teman dulu, ya, yang sama dengan saya, ingin kuliah ke luar negeri. Tapi dia itu tidak terlalu tertarik belajar bahasa Inggris. Namanya Han. Terakhir saya ketemu dengan dia by email itu sekitar awal 2000-an. Setelah itu dia hilang kemana dan dia konon kabarnya bekerja di luar negeri. Dia itu memang orangnya agak kiri-kirian. Maksudnya dia termasuk suka dengan ideologi sosialis lah. Sehingga dia memilih untuk belajar bahasa Rusia. Bahasa Rusia dan memilih di kampus di Rusia. Tapi orang seperti Han, teman saya itu tidak sedikit jumlahnya. Beberapa kawan saya yang ketemu di Jakarta ya, yang ingin kuliah di luar negeri juga, memilih kampus-kampus di negara Eropa yang tidak berbahasa Inggris. Ada yang belajar bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jerman ya, tapi Jerman itu masih termasuk sulit juga ya. Yang agak lebih mudah itu justru malah Spanyol, Itali ya kan, kemudian bahasa Prancis. Nah, kalau mau cerita Prancis, keponakan saya, anak dari adik saya mendapatkan beasiswa di Lyon University di Prancis. Itu mirip dengan saya, dari SMP belajar bahasa Prancis. Dan itu mudah banget ternyata. Tamat SMA langsung dapat beasiswa S1 di Prancis. Kenapa? Saingannya sedikit. Tapi memang setengah mampus belajar bahasa Prancis itu setengah mampus. Selain apa ya? Kita jarang punya teman bicara. Jadi kadang-kadang saya lihat keponakan saya tuh jadi kayak kalau dibilang gila enggak lah ya. Suka ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri, kemudian dia cari. Untungnya dia sudah hidup di zaman media sosial. Jadi untuk berlatih bahasa Prancis dia cari teman lewat media sosial, French. Karena kalau di Indonesia susah cari itu. Nah ini salah satu trik ya. Next, please. Thank you. Nah ini dia. Ini salah satu favorit bagi orang Indonesia. Untungnya kalau di Jerman ini, kalau misalnya Anda gagal berbahasa Jerman, maksud saya Anda kurang bisa berbahasa Jerman, dan juga Jepang, maka Anda akan dibiayai untuk kursus bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Hanya kalau di Jerman itu, begitu juga dengan di Jepang, mayoritas beasiswa itu untuk science and technology. Jadi bagi yang suka dengan hukum, ilmu sosial, politik, ekonomi, manajemen, Jerman bukan lokasi favorit. Dia memang tesnya itu adalah kompetensi. Jadi kalau Anda dianggap kompetens, punya kemampuan yang di atas rata-rata, bahasa Jermannya kurang-kurang dikit, Anda dikursuskan bahasa Jerman. Makanya kalau kuliah di Jerman itu lama. S2 bisa 3 tahun. Yang setahun itu bahasa, yang 2 tahun kuliahnya. Sehingga walaupun demikian, ini favorit Jerman itu termasuk favorit. Teman SMA saya ada yang kuliah di Jerman, 1 orang. Kuliah di Jerman. Yang sekarang kerja di Jakarta. 1 orang. Nah, seperti itu. Next, please. Nah, kemudian ini adalah Chevening Scholarship. Ini adalah beasiswa khusus untuk universitas di Inggris. Nah, Inggris adalah salah satu negara yang kampusnya juga bagus-bagus. Top of the world ya. Yang terkenal tentunya Oxford and Cambridge. Akan tetapi syaratnya sama lah dengan IELTS, TOEFL gitu kan. Akan tetapi sudah menjadi rahasia umum
Kalau di Inggris itu susah tamatnya. Pola pendidikan di Indonesia itu agak mirip-mirip Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Indonesia itu sama, yaitu apa? Kalau belajar tuh nggak usah pinter-pinter. Yang penting ketika kita kerja, kita bisa mengaplikasikan ilmu kita di dunia kerja. Jadi lebih luas gitu. Applied science. Tapi negara-negara Eropa pada umumnya, Jerman, Prancis, begitu juga dengan Inggris, mereka itu sains itu ngelotok. Dulu tuh ada teman saya yang belajar di Inggris. Saya lupa nama universitasnya. Kalau tidak salah saya di Bradford. Itu teman waktu saya masih jadi wartawan di sebuah media massa. Kalau nggak Bradford, ya Bradford University. Dia tuh ngambil S2 dan S3. Doktor dari ilmu hewan, ya, ilmu hewan, peternakan. Jadi kebetulan dulu itu dia ngambil peternakan, kemudian dia ngambil penelitian mengenai penggemukan sapi. Jadi, apa ya, kasarnya itu dia cerita gini, Nan, katanya, kalau di Inggris itu orang belajar sains itu. Kalau di Amerika tuh lain. Kalau kita belajar peternakan, nggak perlu pinter-pinter lah. Yang penting kita bisa mengembangbiakan sapi, nanti terus sapinya kita jual, kita dapat duit. Itu Amerika banget. Amerika, Indonesia sama. Tapi kalau di Inggris ini, jadi teman saya tuh ceritanya tuh lucu. Belajarnya setengah mampus, mengadakan riset, tiap hari bisa dikatakan ngerjain tugas sampai jam 3 pagi, sampai 10 tahun pulang dari Inggris, kepalanya masih pusing katanya. Tapi dia tahu, begitu sudah sampai Indonesia, ilmu gua nih nggak akan kepake, katanya. Emang di Indonesia ada yang biayain riset gue, katanya. Pengemukan sapi. Makanya sapi di Indonesia kurus-kurus, kan? Sapi di Indonesia kurus-kurus, ya kita harus import. Nah, kenapa sapi di luar negeri itu gemuk? Karena mereka punya teknologi bagaimana sapi itu gendut. Gendut, dagingnya enak, empuk. Tidak bau perengus. Nah, di Indonesia kan teknologi pertanian seperti itu kan, peternakan seperti itu kan nggak ada yang biayain. Akhirnya ya paling ilmunya nggak kepake gitu. Akan tetapi jika kita punya sponsor atau memang punya passion ya di bidang apa ya, ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan secara sampai kelotok gitu ya. Bayangkan teman saya tuh cerita ya di waktu di Inggris tuh ada dokter ilmu serangga. Ilmu serangga terus belajar mengenai laler. Laler tuh bahasa Indonesianya apa ya, Mas? Lalat. Mengenai lalat gitu. Itu tuh sampai ke Afrika risetnya. Lalat itu dicek sampai jenis lalat apa di dunia ini. Kalau kita orang Amerika pasti ketawa. Ngapain sih lu belajar lalat? Emang bisa dapat duit kan gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, itu passion ya. Nah, next, please. Kemudian ini yang saya dapat. Ya sama persis dengan Amerika Serikat. Jadi di Australia itu ada top 5 lah, ada kampus-kampus yang memang terkenal bagus. Jadi ada New South Wales University, ada Melbourne University, kemudian ada National University of Australia, ANU, ya. Pokoknya ada top 5. Dan saya waktu itu diwanti-wanti, nanti daftarnya jangan yang top 5. Ambil aja yang top 20, yang nomor 15, 20 aja. Jadi di Australia itu pada waktu saya masuk, itu ada 37 universitas. 36 PTN dan 1 PTS. Dulu ya, kalau sekarang saya kurang paham. Tapi tidak akan bertambah banyak lah, karena penduduk di Australia juga sedikit. Paling-paling kalau nambah juga cuma 1. Ya, 36 PTN, 37 dan 1 PTS. Jadi di Australia semua universitas itu bagus karena semuanya dikelola pemerintah dan diawasi dengan ketat. Ada top 5, yaitu Melbourne University, New South Wales University, kemudian Adelaide University, Australian National University yang bagus, yang topnya. Saudara, jangan pilih situ. Kecuali Anda pede. Saya kurang pede. Nanti nggak diterima. Tapi jangan pilih yang nomor 36 juga. Terlalu jelek. Walaupun kualitasnya masih di atas universitas di Indonesia yang nomor 36 itu dari sisi fasilitas dan lain-lain. Tapi ya samalah, kurang bangga juga kalau kita kuliah di kampus yang under yang levelnya di bawah gitu kan. Ambil. Nah,
Yang top 15, kalau tidak salah saya, kampus saya itu dulu di Charles University itu kalau nggak salah itu nomor 16 sampai 18. Jadi nggak jelek-jelek amat lah. Nggak jelek-jelek amat. Saya pilih itu. Nah, Australia Award Scholarship. Australia ini karena tetangga dekat Indonesia, termasuk negara yang cukup royal memberikan beasiswa bagi orang Indonesia. Ya, tapi memang Australia salah satu destinasi favorit juga, karena selain cuacanya nggak dingin-dingin amat, cocok lah bagi orang Indonesia. Kemudian jaraknya nggak terlalu jauh. Ya, dan dari sisi kuliner juga, ya saya juga kaget ketika saya pertama kali ke Australia, ternyata di sana itu 50% penduduknya imigran. Jadi kita nggak usah khawatir dengan makanan, karena banyak sekali makanan Asia. Makanan Asia banyak sekali di sana. Oke, silakan, Mas. Hari ini banyak cobaan, banyak kendala teknis. Nah, ini adalah beasiswa yang khusus untuk Prancis. Saya pikir kalau misalnya adik-adik semua ya, sahabat Smarties yang hadir di webinar ini niat belajar bahasa Prancis, ini peluangnya besar. Peluangnya besar. Karena sekali lagi ya, itu keponakan saya juga dari sisi akademis dia tidak terlalu cemerlang. SMA-nya pun bukan SMA negeri favorit di Jakarta. SMA-nya SMA swasta. Bayangkan. Bukan SMA 8 yang konon katanya terbaik di Indonesia, atau SMA 14 atau SMA 28, enggak. SMA swasta di Jakarta Barat. Tapi memang bahasa Prancisnya saya akuin dia ngelotok. Bagus banget. Dia ngomong Prancis itu udah seperti orang Prancis. Kayak Anggun lah. Anda kan tahu Anggun yang bersuamikan orang Prancis. Jadi udah kayak orang pilek. Bahkan ponakan saya itu ya, setelah kalau lagi liburan pulang ke Indonesia, itu benar-benar ngomong bahasa Indonesianya udah kayak orang Prancis. Jadi kayak orang pilek terus. Nah, dia di Lyon tuh, kemudian dia di Lyon mengambil hospitality management. Hospitality management itu apa namanya? Yang manajemen yang mengurusi kayak customer service kayak gitulah. Customer service di hotel, di rumah sakit dan lain-lain. Next slide please. Nah, ini adalah beasiswa yang populer di Indonesia, tapi sulit banget. Karena dia khusus buat Universitas Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia, dan salah satu universitas terbaik di dunia. Tapi memang kalau Anda bisa diterima di sini, Anda bisa bekerja dimanapun di dunia, dan bisa bekerja di perusahaan top manapun di dunia. Sama dengan kalau Anda kuliah di Harvard gitu lah, atau di California Berkeley gitu, di Cambridge ini. Ya, saya sebenarnya dulu itu pengen kuliah di Inggris juga, karena saya punya klub bola favorit itu Liverpool. Jadi saya punya mimpi dulu ingin mengunjungi Stadion Anfield ya, stadionnya Liverpool suatu hari nanti. Cuman setelah saya baca-baca referensi, diskusi dengan teman-teman bahwa memang kuliah di Eropa itu di Inggris ya sulit kecuali kita benar-benar punya passion di bidang sains, bukan di bidang bisnis applied ya, ditunda saja. Tapi kan orang kan beda-beda ya. Siapa tahu yang hadir di webinar kali ini ada yang punya prestasi cemerlang dan tidak masalah gitu. Kebetulan saya punya teman yang tidak kuliah di Cambridge, tapi dia kuliah di salah satu perguruan tinggi top di Inggris ya. Tapi saya lupa namanya. Tapi ya mungkin nggak top 2. Kalau top 2-nya kan Cambridge and Oxford ya. Mungkin top 5 lah. Top 5-nya. Itu sekarang ada dua. Yang satu balik ke Indonesia, bekerja di sebuah media elektronik. Yang satu lagi itu bekerja di Inggris Telkom. Mungkin sudah jadi warga negara Inggris. Sudah jadi warga negara Inggris. Dia tinggal di London dia. Di Inggris Telkom. Ya, dia udah jadi diaspora. Next, please. Nah, ini dia bilang. Bahasa Belanda adalah bahasa yang sebenarnya tidak sulit dipelajari. Karena logatnya dengan Indonesia itu sama. Cuman tempat belajarnya yang susah.
10 tahun yang lalu, enggak, 6 tahun yang lalu, saya ketemu dengan teman saya yang doktornya di Belanda, yang dapat beasiswa Belanda. Dia bilang begini sama saya, Nan, yuk kuliah di Belanda yuk, ngambil S3. Saya jamin kamu pasti bisa dapat beasiswanya. Kenapa? Karena dari 100 jatah orang Indonesia per tahun yang diberikan beasiswa oleh pemerintah Belanda, itu average, rata-rata per tahunnya itu hanya 30 yang diterima. Yang 70 itu bukan tidak diterima. Nggak ada yang daftar. Nggak ada yang daftar. Karena syaratnya adalah pakai bahasa Belanda. Masalah di Indonesia ini mau belajar bahasa Belanda di mana? Paling di Jakarta doang. Kalau misalnya Anda kuliah di daerah, di mana belajar bahasa Belanda? Susah kan? Tapi peluangnya besar. Cuman saya tadinya saya berminat juga. Gimana kalau saya belajar bahasa Belanda ya? Terus waktu itu umur saya baru sekitar 40 sekian ya. Terus saya pikir, waduh umur 40 sekian mau belajar bahasa Belanda lagi, wah setengah mampus saya. Ya, setengah mampus. Akhirnya saya batalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Belanda itu dingin. Dingin. Soal makanan nggak masalah. Soal budaya juga nggak masalah karena banyak orang Indonesia di sana. Banyak orang Indonesia, banyak bule-bule yang dulu keluarganya campur dengan Indonesia. Jadi orang Indonesia, teman saya cerita kalau di Belanda itu culture shock, gegara budayanya nggak terlalu karena fasilitas Indonesia itu banyak. Nah, cuman ya tadi itu tidak terlalu banyak berminat karena pakai bahasa Belanda. Jadi kalau Anda sekarang umurnya rata-rata baru 20-an, belajar bahasa Belanda saya kira belum telat untuk memulainya. Karena peluangnya besar. 6 tahun yang lalu, kawan saya cerita, hanya 30% anggaran terserap. Itu rugi banget. Sampai waktu itu di beberapa kampus itu agresif sekali kedutaan besar Belanda untuk mempromosikan pendidikan Belanda. Please. Nah, ini adalah salah satu beasiswa yang sangat populer, Jepang ya. Jepang, tapi kendalanya ada di bahasa karena juga harus berbahasa Jepang dan orang Jepang itu sangat proud ya, sangat bangga dengan bahasanya. Jadi kawan saya yang kuliah di Jepang tidak ada masalah ya, di Jepang itu tidak ada masalah kecuali hawanya dingin. Dari soal makanan juga tidak jauh beda dengan Indonesia, budaya juga mirip dengan budaya Indonesia, orangnya juga sopan dan lain-lain. Hanya mereka sangat proud. Jadi kalau ketika pertama kali kita kuliah di Jepang, 6 bulan, 1 semester pertama, itu masih boleh ngomong Inggris, nulis Inggris. Semester kedua, itu harus bisa ngomong Jepang, tapi nulis masih boleh pakai bahasa Inggris. Semester ketiga, harus ngomong Jepang, nulis Jepang. Makanya tamatnya juga lama di sana. Akan tetapi lulusan tuntas Jepang memang sudah diakui dari sisi science and technology, itu yang pertama. Yang kedua juga, perusahaan Jepang itu ada di mana-mana, sehingga potensi Anda untuk bekerja di banyak perusahaan Jepang di seluruh dunia, di ratusan negara di dunia, itu terbuka sangat luas dan seterusnya. Next. Yang terakhir ini adalah beasiswa Australia yang lain, ya agak mirip-mirip lah beasiswa Australia ini. Jadi tidak perlu saya ceritakan lagi. Sebagai penutup, sebelum saya tutup, di era milenial ini ada beberapa negara yang melejit, yang tiba-tiba tujuan yang cukup favorit, belum mengalami. Selandia Baru, ya, karena dia dekat dengan Australia dan berbahasa Inggris, sehingga dia favorit. Tapi saya tidak menjelaskan karena waktunya juga sudah mau habis. Kemudian yang berikutnya, negara tetangga kita Malaysia. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak kampus di Malaysia yang melejit masuk dalam top 100 atau top 200 universitas terbaik di dunia. Universitas Utara Malaysia itu kalau tidak salah saya nomor 170. Jadi masih di atas Gajah Mada. 170 ya. Jadi lumayan lah gitu. Yang nomor 1 terbaik Universitas Malaya itu nomor 70, 80 terbaik dunia itu. Selain cuacanya tidak dingin, makanan mirip, bahasa juga mirip,
Bagi orang-orang yang lemah bahasa Inggrisnya itu bisa kuliah di Malaysia, karena di Malaysia itu bisa kuliah dengan bahasa Melayu, tidak bahasa Inggris. Biaya hidupnya juga murah. Jadi andai kata misalnya Anda mendapatkan beasiswa parsial, artinya uang kuliah gratis, tapi biaya hidup bayar sendiri. Biaya hidup di Malaysia itu dengan di Indonesia murah di Malaysia. Jadi tinggal di Malaysia, di kota-kota besar Malaysia itu serasa tinggal di Indonesia di kampung. Ya bukan di kampung lah, kota kecil lah. Gitu. Jadi kalau misalnya Kuala Lumpur tuh setara dengan tinggal di Semarang gitu. Kalau di utara Malaysia itu Kedah ya, dekat dengan Thailand itu biaya hidup murah banget. Per hari itu paling hanya sekitar 70.000 untuk makan, itu sudah makan sangat enak kalau kita pakai biaya sendiri. Silakan Mas, next. India, sesuai dengan perkembangan dunia digital, India itu negara yang dari sisi pendapatan per kapita lebih miskin daripada Indonesia. Tapi teknologi IT-nya itu salah satu terbaik di dunia. New Delhi Institute of Technology itu salah satu universitas terbaik di dunia, dan terbaik nomor 2 di dunia di bidang IT sesudah Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat. Bayangkan, sebuah negara yang pendapatan per kapita yang lebih miskin dari Indonesia memiliki universitas di bidang IT yang terbaik di dunia. Dan Anda kalau diterima di New Delhi Institute of Technology dan belajar IT, Anda bisa menjadi seorang konsultan IT yang bekerja dimanapun juga di dunia ini dengan gaji yang wow banget. Karena memang saat ini teknologi digital memang luar biasa. Bahkan kalau dibilang terbaik, India nomor 2 setelah Massachusetts. Kalau dibilang terbesar, India adalah negara dengan industri IT dan industri film Bollywood terbesar di dunia. Kalah itu. Amerika, Cina kalah dengan India. Next. Nah, Korea Selatan belum memiliki sejarah universitas yang top di dunia, ya kan? Maklum, Korea Selatan juga baru berkembang, maju itu dalam 20 tahun terakhir. Usianya belum setua negara-negara lain. Tapi seiring dengan perkembangan K-pop, memang menjadi favorit. Tapi begini, saya punya mahasiswa di sebuah kampus 2 di Korea Selatan. Tapi mungkin tiap-tiap kampus beda kultur ya. Tapi kebetulan kampus mahasiswa saya ini agak militeristik. Disiplinnya sangat ketat. Untuk mahasiswa S1 tuh kalau terlambat masuk kelas tuh ada yang dihukum, dijemur di dekat tiang bendera gitu. Jadi persis kayak waktu zaman saya SD, kalau datang terlambat dijemur gitu. Sangat disiplin dan banyak orang Indonesia nggak tahan. Kalau ke Korea tuh enaknya kita jalan-jalan aja lah kalau mau. Tapi memang banyak sekali mahasiswa saya yang berminat untuk cari scholarship ke Korea. Tapi jangan motivasinya karena pengen lihat K-pop di sana. Harus benar-benar belajar lah. Belajarlah kita, masa mau K-pop. Karena Korea ini emerging countries ya. Jadi emerging countries means negara yang sedang berkembang tapi melejit ke atas. Jadi kalau Indonesia kan berkembang terus nggak pernah maju-maju. Kalau Korea melejit ke atas. Jadi potensi Anda untuk berkembang bersama mereka itu ada. Dan tentunya industri telekomunikasi mereka dengan Samsung dan LG salah satu yang terbaik di dunia. Tapi kalau dari sisi bisnis, manajemen, hukum, saya kira belum terdengar. Ya, next please. Ternyata sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali jika ada ingin bertanya atau diskusi, acara kembali saya serahkan kepada Mbak Rina Rosita. Oke, terima kasih Pak Donan, dan buat teman-teman semuanya yang ingin ditanyakan sama Pak Donan, kita masih punya waktu sebetulnya sih 2 menit nih teman-teman ya, karena hari ini ada kendala teknis mengenai Zoom kita gitu. Jadi nanti setelah misalkan ini otomatis mati, saya harap teman-teman bisa bergabung kembali karena kita masih akan buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya sama Pak Donan ya. Oke, jadi buat teman-teman boleh tanya sama Pak Donan langsung melalui percakapan atau bisa chat langsung di kolom chat yang bisa teman-teman tanyakan ya. Oke, kita lihat ada yang bertanya. Oh ya teman-teman, nanti kita akan kirim link. Jangan lupa diisi email dan nama jelasnya teman-teman buat kita kirim sertifikatnya, dan namanya jangan sampai salah ya. Oke,
Oke, teman-teman ada yang mau bertanya sama Pak Donan? Kita masih buka mungkin sampai kurang lebih 10 menit ya. Oke, ini ada dari Gerard, Pak. Pak, untuk urutannya itu terima beasiswa dulu atau kampus dulu ya, Pak ya? Kampus dulu. Kampus dulu ya, Pak? Iya. Oke. Jadi, udah Mbak. Jadi gini, barangkali hal teknis seperti ini bisa saya agak terlupa. Beasiswa itu kita harus keluar modal dulu ya, selain kursus, bikin paspor, bikin visa. Yang kedua daftar. Kita harus diterima kampusnya dulu. Oleh karena itu, makanya kan saya bilang tadi, kita jangan cari kampus yang besar-besar dulu. Kenapa? Karena misalnya daftar ke Harvard nih, nggak gratis loh. Kita harus keluar biaya pendaftaran, biaya formulir itu, kalau sekarang tentu e-form ya, itu 50 sampai 100 US tergantung kampus. Terus nggak diterima gitu kan. Kalau kita daftar 10 kampus kan sudah habis 1000 US itu. 1000 US itu dapat 14 juta. Makanya, oke. Mas Gerard tadi, oh ya maaf ya, itu tadi saya yang kelupaan. Jadi pertama kita nggak modal nol juga. Kita pertama modal khusus bahasa Inggris. Yang kedua paspor nggak dibayarin loh itu. Visa juga nggak dibayarin karena kemungkinan visa ditolak tuh ada. Saya dulu bukan saya, maksudnya teman-teman saya dulu ada yang sudah diterima scholarship ya, sudah diterima scholarship di Fulbright itu. Ada 7 orang, 4 orang ditolak visanya. Maaf ya kalau saya bicara agak di luar konteks ya. 4 orang itu ditolak visanya karena mereka itu di zaman belum ada medsos. Di zaman belum ada internet dan lain-lain. Di zamannya masih kita baca koran kertas. Itu menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat, cerita dari 3 orang teman saya yang lolos itu, 4 orang itu terindikasi mereka terlibat oh ya, maaf, kameranya belum dihidupkan ya. Jadi 4 orang itu terindikasi dengan gerakan-gerakan yang dirasa kurang pas bagi pemerintah Amerika Serikat. Dan itu kita nggak bisa komplain. Itu hak Amerika menjaga kedaulatannya. Mau ngomong apa aja kita terserah. Itu hak mereka. Sama juga Indonesia melarang masuk warga negara asing, itu hak Indonesia. Apalagi sekarang zaman media sosial. Jangan sampai Anda masa depannya rusak gara-gara anak-anak zaman sekarang ini kadang-kadang postingannya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan kalau lucu-lucuan nggak apa-apa. Tapi kalau hal-hal serius yang menyentuh hal-hal yang dirasa kurang pantas bagi kedaulatan negara tertentu, ya nggak usah heran nanti kalau Anda sudah diterima beasiswanya, sudah dapat penerimaan kampus, terus Anda ditolak visanya. Sayang sekali, sayang luar biasa kalau seperti itu. Ya, jadi langkah pertama adalah cari kampus yang relatif ya sesuai dengan kemampuan lah. Kalau Anda pede banget, Anda cemerlang masuk Harvard, Cambridge, no problem lah. Tapi kalau misalnya tidak, ya tadi ikuti yang tips tadi itu. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Buat teman-teman, masih kita buka sesi tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan lagi. Tapi kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh isi link ya yang kita kasih untuk sertifikat dan emailnya jangan sampai salah. Oke, kalau gitu sebentar saya cek dulu apakah linknya sudah dikirim atau belum ya buat sertifikat. Linknya gimana linknya? Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi sama Pak Donan? Mumpung Pak Donannya belum beranjak nih ya, gitu. Kita masih tunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya mau nanya bisa? Boleh, dengan siapa nih? Mas Syahrul Hadi. Oke, Mas Syahrul. Maaf ya, saya nggak open video ya. Ya, silakan Apa ya? Mas. Jadi gini Pak Donan ya, saya pernah dulu ikut AAS gitu. Saya kan dari Science and Engineering, teknik kimia gitu S1-nya. Cuman pada waktu itu saya dapat balasan itu
apa sih namanya, TOEFL-nya itu bukan untuk beasiswa itu sebenarnya bukan yang ATP, tapi harusnya yang IBT atau enggak yang IELTS gitu loh. Dia balasan gitu. Yang kedua, dia kan harus balas ke email ke saya. Itu ada 2 poin itu. Yang pertama untuk Indonesia Timur lebih diutamain karena saya kan dari Jakarta lah, di sekitarnya lah, Jabodetabek lah. Yang kedua, TOEFL-nya itu bukan ITP tapi IBT. Saya kirimnya ITP gitu loh. Jadi saya mungkin ini emang bukan rezeki saya kali ya. Terus yang kedua gini, bukan saya nggak setuju Pak Donald ya, tapi ada berapa beasiswa itu seperti yang saya dengar itu Jonas Surya itu dapat beasiswa di Maryland University itu di Amerika itu, dia itu TOEFL-nya nggak tinggi sebenarnya gitu loh, yang fisika itu yang TOEFL itu. Jadi ada beberapa universitas juga yang tidak mensyaratkan TOEFL harus tinggi gitu ya, setahu saya nih ya gitu. Tapi emang kalau kita mau ideal ya emang harus tinggi gitu kan. Yang kebetulan TOEFL saya emang sampai tinggi sih, cuman kalau nggak salah pas setengah ada dulu, pas setengah saya ikut beberapa kali ikut tes TOEFL gitu kan. Ya, bukan tes TOEFL maksudnya kursus TOEFL preparation di ILIA itu paling tinggi 475 saya gitu loh kalau nggak salah. Jadi kan pada waktu masuk tes TOEFL ITP itu 440 gitu loh. Teman waktu lagi di AS itu dia nggak mau karena dia bilang nggak kukur semua. Karena kan kalau kukuran semua kemampuan reading, speaking, terus writing, apalagi gitu ya. Speaking ya. Nah, pokoknya kukur semua ada 4 itu ya, 4 poin itu. Terus yang saya tanyakan gini Pak, kalau misalkan kita mau nyari beasiswa itu kalau kemampuan Inggris saya itu nggak tinggi gitu, saya udah susah banget Pak bahasa Inggris Pak, udah berapa kali gitu masih kecil terus gitu loh. Mungkin apa saya otak kiri kali, saya nggak tahu gitu loh. Terus yang kedua, saya sampai ikut kursus berapa kali gitu loh. Terus yang kedua, emang Bapak setuju kalau kita harus emang never give up ya, jangan pantang menyerah ya. Cuman saya mau nanya ke Bapak nih, kira-kira yang cocok itu kalau misalkan orang yang secara bahasa Inggris itu lemah kayak saya gitu kan, misalkan itu kira-kira universitas apa gitu yang tidak mensyaratkan dengan bahasa Inggris tinggi gitu loh. Ya saya sebenarnya pengen banget gitu kuliah di S3 di luar negeri gitu. Saya udah S2 sih sebenarnya kayak gitu. Itu aja Pak, tanya saya. Makasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sahrul, itu pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi gini, tidak semua kampus mensyaratkan TOEFL yang tinggi jika biasanya mereka punya kerjasama dengan institusi yang bersangkutan. Apakah G2G, government to government, atau U2U, university to university. Misalnya University Mula Warman, ya, misalnya nih, yang saya tahu ya, University Mula Warman di Samarinda, dia bekerja sama dengan salah satu universitas di luar negeri. Jadi dosen-dosennya itu walaupun TOEFL-nya nggak memenuhi syarat, udah berangkat aja. Dan biasanya mereka akan dikursuskan bahasa Inggris di sana. Itu yang pertama. Kalau kampus-kampus yang punya reputasi tinggi, itu makin tinggi reputasi kampus, itu makin tinggi bahasa Inggrisnya. Nah, jadi bukan saya mau berargumen, enggak, sama sekali enggak. Jadi ada. Jadi Mas Sahrul itu tidak salah sama sekali. Nah, jadi saya punya 2 tips ya. Tips yang pertama adalah mungkin barangkali Mas Sahrul perlu mencoba kampus, karena kalau saya lihat dari background-nya Mas Sahrul yang teknik kimia, saya yakin Mas Sahrul dari PTN terkemuka ini. Karena teknik kimia di Indonesia ini nggak banyak. Paling cuma Undip, ITB, ITS, gitu kan. Udah pasti kampus PTN terkemuka. Sehingga saya tidak meragukan kompetensi Mas Sahrul. Saya nggak meragukan. Mas Sahrul pasti punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Jadi tipsnya adalah mungkin coba kampus yang tidak membutuhkan bahasa asing sebagai syarat. Jerman, Jepang, atau negara Eropa non-Inggris. 1. Yang kedua, pilihan adalah Malaysia. Dengan bahasa Melayu. Tapi gini lah Mas ya, bahasa Melayu itu walaupun mirip bahasa Indonesia, kalau menulis itu susah loh. Kalau bicara mungkin nggak masalah. Dosen bicara, kita bisa paham. Kita bicara, orang lain paham. Tapi kalau nulis, itu setengah mampus. Makanya di Malaysia, saya memilih yang English. Saya nggak pilih yang Malay. Saya pilih yang English. Kalau saya pilih yang Malay, wah bingung saya. Tapi teman-teman saya mayoritas memilih yang Malay. Karena mereka memang lemah. Jadi gini, sesusah-susahnya bahasa Melayu, masih lebih mudah pada bahasa asing. Mereka bilangnya begitu. Itu pilihan yang terakhir. Saya berdoa semoga Mas Sahrul bisa diterima sebelum umur
batas waktu untuk ngambil S3. Saya dulu mau ngambil S3, beasiswa dikti itu umur 48. Awalnya saya baca umur 50. Awalnya saya baca umur 50, Mas. Tahu-tahu berubah aturannya, umur 48. Umur saya waktu itu 49. Lah, nggak dapat saya. Nah, itulah yang belum saya terangkan di sini. Barangkali mungkin ada kata-kata doa di sini. Saya udah nggak dapat sebenarnya. Udah lewat, wah sudahlah saya S3 bayar sendiri, atau saya nggak ambil S3. Tahu-tahu ada peluang S3 dari Yayasan Pendidikan Kalbe Farma. Umur batas maksimal 50, daftarlah saya. Alhamdulillah diterima. Ya Allah, bisa ya. Tadinya saya udah nyerah, karena saya tidak muda lagi kan. Kalau dulu umur 25 ya masih semangat pantang menyerah. Sekarang udah umur 50, udah males saya. Ternyata blessing ya. Atau ada, ya barangkali seperti itulah. Saya doakan semoga Mas Sarul bisa tercapai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu. Teman-teman, sepertinya waktunya juga sudah habis ya. Kita sudah harus mengakhiri webinar kali ini. Tapi buat teman-teman semuanya, sebelum kita tutup, saya mengingatkan kembali bahwa link sudah kita share di room chat ya, supaya teman-teman bisa absen dan jangan sampai salah nama dan emailnya, supaya kita bisa kirim nanti ke email teman-teman dan bikin sertifikatnya nggak salah. Oke, teman-teman, sebelum kita udahan, kita harus foto bersama ya, seperti biasa. Jadi teman-teman boleh mengaktifkan videonya ya, supaya kita bisa lihat teman-teman nih, kita foto bareng. Mungkin yang teman-teman bersedia boleh dinyalakan kameranya ya. Sama terima kasih kembali Mas Sarul dan Mas Jeran. Terima kasih kembali Mbak Rani. Terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu mungkin kita foto dulu ya. Oke, Mas Syahrul sudah videonya. Yang lain mungkin belum mau ya, nggak apa-apa, kita screenshot aja ya buat semuanya, supaya ada arsip, nanti kita akan kirim ke grup seperti biasa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalau gitu teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, spesial buat Bapak Donan Alananto Iskandar yang sudah memberikan sharingnya sama kita selama webinar ini, sangat bermanfaat banget. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya bergabung sama SLA Academy di webinar sore hari ini. Kita tunggu teman-teman di webinar selanjutnya, karena kita akan selalu rutin mengadakan webinar setiap minggunya ya. Jadi jangan lupa tetap follow Instagramnya slaa.academy atau subscribe YouTube-nya dari SLA Academy. Saya Rina Rosita pamit. Mohon maaf atas kekurangan hari ini, kesalahan hari ini. Kita akan perbaiki ke depannya lagi. Terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.